Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul mengenai membaca kritis menangkal hoax. Sebelumnya, di sini izinkan kami perkenalan diri, dimulai dari yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Khalil Maulana dari kelas M24A dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Arya Satya Raffi Mardika Putra dari kelas M24A dengan NIM 039. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Rabibindo dari kelas M 2024B dengan NIM akhir 080. Perkenalkan, nama saya Francisca Mesyatiani dari kelas M24B NIM 084. Perkenalkan, saya Lutfi Atusudia dari kelas M24B dengan NIM 034. Oke, perkenalkan, nama saya Nashwa Abida dari kelas M2024C dengan nomor NIM 048. Perkenalkan, nama saya Nadine Dwinata dari kelas M2024C dengan NIM 053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami di sini dari kelompok 3, mahasiswa UNESA, ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Membaca Kritis Kunci Menangkal Hoax. Simak video selanjutnya. Perlu diketahui bahwa membaca kritis adalah proses memahami makna yang disampaikan oleh penulis melalui bahan bacaannya. Dalam kegiatan membaca terdapat berbagai jenis, seperti intensif, ekstensif, skimming, dan juga scanning. Namun, kali ini kita akan fokus pada membaca kritis, yang merupakan keterampilan membaca dengan pemahaman lebih tinggi dibandingkan jenis pembaca lainnya. Melalui membaca kritis, kita diharapkan mampu memahami makna secara komprehensif, mengevaluasi informasi, dan mengambil kesimpulan yang tepat. Keterampilan ini sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa, karena membaca kritis melibatkan proses berpikir yang lebih kompleks dibandingkan dengan membaca pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pada level mahasiswa, membaca kritis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis. Pada tahap ini, membaca harus memahami semua makna yang terkandung dalam bahan bacaan. Kedua, antitesis. Pembaca membandingkan bahan bacaan yang sekarang ia baca dengan informasi yang ia dapatkan sebelumnya. Yang ketiga, sintesis. Pembaca dapat membandingkan pendapat yang dianggapnya kurang tepat pada bahan bacaan dan menyusun pemahaman baru. Pada proses yang ketiga, yaitu sintesis, merupakan inti dari membaca kritis. Karena bukan hanya memahami saja, tetapi kita yang membaca juga mengevaluasi dan menciptakan kesimpulan baru dari bacaan. Selanjutnya, dalam membaca kritis terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu. Temukan masalah utama yang diangkat dalam bahan bacaan. Yang kedua, membuat koneksi. Hubungkan informasi dalam bacaan dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, menginterpretasi bukti. Analisis bukti-bukti yang disajikan dalam bacaan untuk memahami validitasnya. Yang keempat, membuat aplikasi. Terapkan informasi dari bacaan dalam situasi nyata. Yang kelima, mengambil sudut pandang yang berbeda. Pertimbangkan berbagai perspektif untuk memperkaya pemahaman. Yang keenam, menentang asumsi. Uji kebenaran asumsi yang terdapat dalam bahan bacaan. Prosedur ini membantu pembaca untuk menggali informasi lebih dalam dan memahami bacaan secara menyeluruh, sehingga mampu mengambil keputusan yang berdasarkan fakta. Keterampilan dalam membaca kritis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berfokus pada fakta. Informasi yang dianalisis harus berdasarkan data dan fakta, bukan hanya opini semata. Yang kedua, berpikir secara analitis dan terbuka. Pembaca harus menganalisis informasi dengan pikiran terbuka tanpa prasangka. Yang ketiga, kreatif.
Pembaca harus selalu dapat menemukan solusi baru atau alternatif dari informasi yang dibaca. Yang keempat, aktif dalam bertanya. Pembaca harus selalu mempertanyakan mengenai keabsahan informasi. Yang kelima, aktif dalam intelektual. Pembaca harus selalu menggunakan pikiran kritisnya dalam membaca. Nah, dengan beberapa keterampilan ini dapat menjadi alat penting untuk menangkal berita hoaks. Saat ini kita hidup di era digital, di mana semua informasi dapat diakses melalui media sosial. Kemudahan ini sayangnya juga membuka peluang penyebaran berita palsu atau hoaks. Berita hoaks seringkali memanfaatkan foto atau video yang telah diedit, serta informasi yang tidak didukung oleh sumber terpercaya. Berita ini biasanya hanya bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca tanpa menyajikan fakta yang valid. Dengan membaca kritis, kita dapat membedakan antara berita asli dan berita hoaks yang dapat dilakukan dengan cara 1. Baca berita secara keseluruhan, jangan hanya judulnya. 2. Bandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang terpercaya. 3. Periksa elemen berita seperti kutipan dari sumber yang kredibel, waktu, tempat, dan data pendukung. 4. Waspadai berita yang terlalu emosional atau tidak memiliki dasar fakta. Yang kelima, berita asli umumnya disampaikan melalui laman resmi atau media terpercaya dan mencantumkan sumber yang jelas. Sedangkan berita hoaks seringkali berisi informasi manipulatif tanpa bukti yang jelas. Sekian video pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.